Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Community of Miracle yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi ini, dan seperti biasa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari, dan kami percaya ketika kami bangun pagi ini, kami ada di dalam kesehatan dan kekuatan ilahi yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, biarlah firman Tuhan menjadi dasar hidup kami, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi ini saya beri judul upah dari sebuah kegigihan. Upah dari sebuah kegigihan. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dalam Lukas 18 ayat 1-8 menceritakan kisah seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim untuk dibela atas perkaranya. Kalau saya baca bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hakim ini tidak mau menolong si janda ini. Tetapi karena janda ini terus datang kepada dia, akhirnya dia membela bukan karena dia ingin menolong, tapi boleh dikatakan kalau dia sudah bosan. Bosan karena didatangi terus oleh janda ini. Kalau dalam bahasa Manado bisa dikatakan dia sopastiu, karena tiap hari janda ini datang. Bukan saja tiap hari sekali, tetapi bisa dikatakan mau pagi, siang, dan mungkin saja malam hari janda ini terus datang. Akhirnya hakim ini berkata di dalam dirinya sendiri, lebih baik saya bela saja perkaranya daripada dia datang lagi, dan saya sudah bosan untuk melihat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat menarik satu pelajaran tentang kegigihan dalam memperjuangkan perkaranya. Janda ini begitu gigih, ya, walaupun dia tahu bahwa hakim ini bukan hakim yang baik, hakim ini adalah hakim yang jahat. Tetapi dia berusaha untuk terus datang, dan akhirnya perkaranya pun dibela. Arti gigih yang saya angkat pagi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di situ arti gigih tangguh, tidak kenal putus asa, pantang menyerah, berpendirian teguh, tidak mudah berubah pikiran. Kisah ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Seringkali kita berdoa, tetapi sebelum kita menerima jawaban doa, kita sudah menyerah, kita putus asa, dan mulai berubah pikiran. Kita berpikir mungkin doa kita sia-sia, Allah tidak dengar doa kita, atau bahkan orang yang berdoa bagi kita, ketika kita minta dukungan doa, kita menilai bahwa orang itu tidak ada kuasanya, ataupun ada banyak alasan-alasan yang lain. Dari kisah firman Tuhan ini,
Ada dua hal yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, jangan menyerah sampai doamu dijawab Tuhan. Janda ini begitu giginya datang kepada hakim lalim ini. Walaupun mungkin hakim ini memberikan penolakan kepada dia. Mungkin saja saya bisa membayangkan seperti ini. Hari pertama dia datang, kemudian hakim ini berkata, "Maaf, saya tidak ada waktu untuk mengurus perkaramu." Tetapi dia tidak putus asa. Hari kedua dia datang lagi. Dan hakim ini mungkin berkata, "Saya punya perkara yang lebih penting dari perkara kamu. Kamu pulang saja." Janda ini tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Hari ketiga dia datang lagi. Dan hakim ini mungkin saja berkata, "Saya sudah bilang jangan datang lagi. Ayo pulang. Saya tidak mau lihat kamu." Tetapi janda ini tidak bosan, tidak putus asa, tidak menyerah. Pada hari yang keempat dia datang lagi, dan mungkin sebelum dia bicara sesuatu, hakim ini sudah usir dia. Tetapi kita lihat janda ini tidak berhenti datang kepada hakim yang lalim ini sampai akhirnya hakim ini mau membela perkaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Allah yang berbeda dengan hakim yang lalim ini. Dia Allah yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia selalu ingin menolong kita. Jika Tuhan belum menjawab doamu, bukan karena Dia tidak mau menolong engkau. Dia hanya mau melihat seberapa besar kegigihanmu untuk tetap percaya kepada Dia, untuk tetap beriman kepada Dia. Teruslah datang kepadanya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Dia pasti akan menjawab doamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, yang kedua, seruan orang benar pasti dijawab Tuhan. Ayat ke-7 di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ketika kita dibenarkan oleh Allah dan menjadi milik kepunyaannya, ingatlah bahwa tidak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan. Tidak mungkin orang yang begitu dikasihinya, yang berseru kepadanya siang dan malam, tidak didengar ketika berseru kepada Dia. Bahkan tidak akan terjadi orang yang telah ditebus oleh darahnya sendiri tidak ditolongnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau ada dalam pergumulan, masalah, kebutuhan, sebelum engkau mendengar jawaban Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Teruslah berdoa, karena engkau akan melihat hasil dari kegigihan, dari setiap doa dan ketekunan yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak jemu-jemu berdoa ketika kami ada dalam masalah dan pergumulan, karena kami percaya ketika kami terus datang kepada Tuhan, maka kami akan melihat jawaban dari setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Kalau saat ini Tuhan ada di antara kami mulai putus asa, mulai menyerah dengan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, kembalikan kami kepada apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan, untuk melatih kami
untuk terus bertekun gigih dalam berdoa, sehingga kami akan melihat setiap doa kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau pasti menjawab doa-doa kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Pagi ini kami berdoa untuk keluarga besar Community of Miracle yang ada dimanapun di seluruh penjuru dunia. Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan mereka. Datangi mereka Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban mereka. Tuhan, jawab setiap doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Tuhan, dengar mereka. Tuhan, jawab doa mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan Engkau berikan kelegaan, pulihkan kehidupan mereka kembali. Jawab doa mereka Tuhan. Yang ada di dalam masalah keuangan, Tuhan berkati mereka. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau tolong yang ada dalam pendidikan. Tuhan berkati, jadikan mereka menjadi orang-orang yang diberkati dalam studi mereka, sehingga dari setiap pergumulan kami boleh bersaksi, kami boleh berkata bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, karena dalam setiap doa kami Tuhan menjawab. Tuhan memberkati Ketua Umum KOM Ibu Shirley Brehman, Pak Haryadi Kumala, Lia Jeki, dan semua pengurus Community of Miracle. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha bisnis mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kami semua yang setia juga di dalam persekutuan KOM, yang setia untuk mendengarkan setiap renungan pagi setiap hari. Tuhan memberkati. Kami percaya ketika kami mendengarkan renungan-renungan yang ada, kami tahu bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang karena kami melihat dalam doa-doa kami itu ada jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah terjadi atas hidup kami. Haleluya. Amin.